Ini adalah Asus Zephyrus G14 GA4012R75TA6W dengan prosesor AMD Ryzen 7 4800HS dan GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti with ROG Boost 4GB. Untuk seorang editor dan mainstream gamer seperti saya, apakah laptop ini udah cocok? Banyak hal yang saya suka di laptop ini, tapi bukan berarti nggak ada kekurangannya. Kita bahas sebentar lagi ya. Resmi hadir di tanggal 30 Juni kemarin, Asus ROG G14 ini dirilis dengan harga resmi 24 juta. Tapi saya bisa mendapatkan di marketplace dengan harga sekitar 22 juta aja. Dengan harga segini, apakah Asus ROG Zephyrus G14 ini adalah pilihan terbaik? Kita bahas dari performanya dulu ya. Asus ROG Zephyrus G14 hadir dengan prosesor terbaru dari AMD, yaitu Ryzen 7 4800HS. Prosesor ini menggunakan 8 core prosesor berbasis Zen 2 Micro arsitektur. Base clock-nya ada di 2,9 GHz dan turbo clock bisa mencapai 4,2 GHz dan sudah mendukung hyper-threading dengan 16 thread. Chipset prosesor AMD Ryzen 7 4800HS ini berukuran 7 nanometer dengan TDP 35W. 10W lebih hemat daya dibandingkan seri AMD Ryzen 7 4800H, tapi performa sedikit di bawahnya. GPU yang disematkan adalah Nvidia GeForce GTX 1650 Ti dengan ROG Boost 4GB. Untuk video editing dan kompetitif gaming rasanya udah cukup pas, tapi sayangnya RAM bawaan hanya 8GB dengan kecepatan 3200 MHz DDR4. Memorinya sendiri bisa di-upgrade hingga 24GB. Rekomendasi saya untuk video editing, bagusnya ditambahkan lagi satu keping memori 8GB DDR4 3200 MHz agar performa lebih maksimal. Digunakan untuk video editing, performa Asus ROG Zephyrus G14 ini sudah sangat mumpuni. Bisa dibilang dengan menggunakan Asus ROG Zephyrus G14 ini cukup banyak menghemat waktu saya dalam proses editing video untuk channel YouTube Gadget Empire. Di sela-sela editing, saya biasa hanya main kompetitif gaming seperti Dota 2, CSGO, dan PUBG. Nggak ada komplain main game-game kompetitif di Asus ROG Zephyrus G14 ini. Karena selain punya performa yang kencang, main game FPS jadi lebih maksimal karena layarnya sudah menggunakan panel layar dengan refresh rate 120Hz. Berikut adalah beberapa hasil pengetesan benchmark menggunakan Asus ROG Zephyrus G14 GA4012 dengan prosesor AMD Ryzen 7 4800HS dan GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Asus ROG Zephyrus G14 ini punya sistem pendinginan yang bagus banget. Ergo living-nya membuat laptop ini punya sirkulasi udara yang lebih baik dibandingkan laptop lainnya. Di bagian heatsink fan, Asus ROG Zephyrus G14 ini menggunakan fin blade yang lebih tipis tapi dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga area yang terjangkau oleh kipas pendinginnya jadi lebih luas lagi. Kecepatan fan bisa kita atur menggunakan ROG Armoury Crate software. Meski kita set secara maksimum, suara fan-nya nggak gitu berisik. Asus ROG Zephyrus G14 ini memiliki baterai 4 sel berkapasitas 76Wh. Jarang banget saya menggunakan laptop ini dengan baterainya, tapi dari pengetesan, digunakan untuk browsing, dengerin musik di Spotify, dan sesekali streaming video di Netflix, bisa tahan hingga 9 jam dengan profile balance mode. Pengecasan dayanya juga cukup cepat, charging 40 menitan bisa mengisi daya hingga 60%. Yang menarik, di Asus ROG Zephyrus G14 ini terdapat 4 speaker sehingga saat bermain game atau nonton film, experience-nya jauh lebih bagus dibandingkan kebanyakan laptop lain. Terdapat 2x2,5W speaker dengan Smart AMP teknologi dan 2x0,7W tweeter with array microphone dan Dolby Atmos teknologi. Beralih ke display, bisa dibilang saya cukup jarang menggunakan display laptop ini karena kebutuhan video editing membutuhkan display yang lebih besar, sehingga saya sering menghubungkannya ke layar monitor. Tapi jika terbiasa dan nyaman dengan ukuran layar yang kecil sih nggak jadi masalah. Layar dari Asus ROG Zephyrus G14 ini cerah dan detail dengan maksimum brightness-nya bisa mencapai 323 nits. Ukuran layar 14 inch Full HD IPS level panel 120Hz dengan 100% sRGB Pantone validated. Yang saya suka di sini adalah ukuran bezel layar yang tipis, hanya 7 mm di bagian samping dan atasnya. Tapi sayangnya tidak ada webcam di laptop ini yang saat ini sering digunakan untuk video conference. Oke, kita bahas hal unik yang ada di Asus ROG Zephyrus G14 ini, yaitu desain body Animatrix. Saat kondisi Animatrix off, cover Asus ROG Zephyrus G14 ini terlihat simpel dan minimalis dengan setengah bagiannya terlihat bermotif titik-titik. Di bagian bawahnya putih polos dengan logo Asus ROG yang ditempatkan di plate metal. Saat Animatrix diaktifkan, LED berwarna putih menyala di bagian titik-titiknya.
Terdapat 1215 mini LED yang bisa menampilkan animasi GIF atau teks, sistem mode untuk menampilkan jam, tanggal, notifikasi email, dan baterai level, atau audio mode yang bisa menyesuaikan dengan dentuman suara yang kita putar. Semua ini bisa di custom sesuai keinginan. Untuk yang pengen cari perhatian saat menggunakan laptop ini, pasti ini jadi fitur yang menarik ya. Hal lain yang jadi favorit saya di Asus ROG Zephyrus G14 ini adalah keyboardnya yang empuk banget. Feel-nya mirip kayak mechanical keyboard yang biasa saya gunakan di PC. Jarak antar keycapsnya cukup renggang dan travel key-nya cukup jauh. Keyboardnya ini punya backlit berwarna putih yang bisa diatur kecerahannya hingga 3 level. Di bagian atas keyboard terdapat beberapa shortcut yang paling sering digunakan, yaitu volume control, mute, dan ROG Armoury Create shortcut. Tombol powernya terpisah dari keyboard dan berada di bagian kanan atas. Bentuknya cukup unik, dan di tombol powernya ini disematkan juga fingerprint reader untuk akses cepat dengan fitur Windows Halo. Touchpadnya sendiri punya ukuran yang pas, nggak gitu gede tapi nggak kekecilan juga. Touchpadnya responsif, tap maupun kliknya juga punya feel yang enak dan respon yang cepat. Port I/O yang disediakan juga cukup lengkap. Terdapat 2 USB Type-C yang salah satunya mendukung DisplayPort dan Power Delivery, 2 USB Type-A 3.2, HDMI port, charging port, Kingston Lock port, dan audio jack combo. Kita juga bisa charge laptopnya dengan USB Type-C di saat urgent, tapi kalau untuk penggunaan maksimal, wajib menggunakan adaptor charger 180 wattnya. Ukuran chargernya sendiri nggak gitu gede, tapi masih ringan buat dibawa-bawa berbarengan dengan laptopnya. Bobot laptopnya sendiri 1,7 kg dengan berat adapternya sekitar 0,59 kg. Ringan banget kan buat sekelas gaming laptop. Build quality laptop ini juga sangat kokoh. Bagian bodi maupun layar terasa kokoh dengan keseluruhan looks desain yang bagus banget. Overall, untuk seorang video editor, laptop ini punya banyak kelebihan yang memudahkan kerja editing video, terutama buat kalian yang sering bawa-bawa project editing agar bisa diedit di mana aja. Performa yang kencang, sistem pendinginan yang bagus, audio yang oke banget, dan keseluruhan desain bodi yang bagus ciri khas ROG jadi pertimbangan utama buat pilih laptop ini. Yang kurang menurut saya buat seorang video editor seperti saya adalah tidak adanya SD card reader dan webcam yang saat ini sering banget dibutuhin. Tapi selain hal-hal tersebut, nggak ada komplain pakai Asus ROG Zephyrus G14 ini untuk kerja sehari-hari, multimedia, video editing, dan terutama untuk gaming. Oke, sekian dulu pendapat saya mengenai Asus ROG Zephyrus G14 ini. Komentar kalian mengenai laptop ini masih saya tunggu di bawah ya. Kita diskusi bareng mengenai laptop ini. Kritik, saran, dan masukan buat channel YouTube Gadget Empire masih ditunggu juga di bawah. Akhir kata, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.